Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Badaya, Bincang ala Seni Budaya. Bersama Kak Edwin yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang musik ensemble. Dan tentunya Kak Edwin tidak sendiri, karena hari ini Kak Edwin akan kedatangan rekan-rekan Kak Edwin, mahasiswa pendidikan seni musik UPI yang tergabung dalam UKM Keroncong Lapis Legit. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut. Ini dia, Lapis Legit. Halo Kak Alvin, Kak Fikri, dan Kak Elang, silakan duduk. Selamat datang di Badaya, Bincang ala Seni Budaya. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah Kak, baik banget nih kita. Kembali Kak Edwin juga ingin mengingatkan untuk adik-adik agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M Kak. Tahu apa saja? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mengurangi mobilitas. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mencuci tangan. Oke. Dan kita semua sudah di swab ya Kak ya? Sudah. Jadi hasilnya negatif juga ya? Aman ya? Oke. Oke Kakak. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang musik ensemble. Mungkin maskernya boleh dibuka dulu biar enak kita ngobrolnya. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebetulnya jadi pengertian dari musik ensemble itu sendiri seperti apa sih Kak? Tolong jelasin. Jadi musik ensemble itu secara umum musik ensemble yang dimainkan secara bersamaan. Sama-sama ya adik-adik. Kelompoknya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan paduan suara itu bermain bersama-sama, apakah disebut juga ensemble? Kalau disebut ensemble, lebih tepatnya bukan disebut ensemble, karena udah paduan suara pasti bersamaan gitu. Iya, tapi tidak memainkan alat. Tapi tidak memainkan alat. Jadi kalau musik ensemble itu lebih ke memainkan alat. Memainkan alat. Oke. Nah, gini kakak-kakak. Mungkin adik-adik di rumah juga tahu ya, mungkin apa? Kan ensemble ini berkaitan dengan instrumen, berarti alat musik. Nah, bisa nggak ini kalau kita klasifikasikan gitu, alat musik itu, misalkan berdasarkan fungsinya, misalkan ya berkaitan dengan musik ensemble gitu. Berdasarkan fungsi. Fungsi, kalau berdasarkan fungsi. Peran. Ya, peran si alat musik itu. Ada 3 ya. Ada 3 adik-adik. Ada ensemble melodis berarti ya. Melodis itu maksudnya gimana Kak? Dia yang peran dalam memainkan, dia lebih memainkan melodi. Memainkan melodi. Contoh alatnya mungkin. Contoh alatnya kayak biola, pianika juga bisa. Pianika, mungkin ada saksofon juga mungkin ya. Flute. Melodis. Berarti terus selanjutnya harmonis Itu itu lebih ke gitar, harmonis. lebih ke kita. Jadi gimana kalau mengiringi adik-adik. Jadi kalau harmonis itu lebih ke mengiringi lagu ya. Contoh alatnya? Gitar, piano, harpa juga termasuk. oh harpa. Oke, mungkin yang terakhir Kak, ada alat musiknya tuh beda ritmis ya. Ritmis itu seperti apa mungkin? Lebih ke apa kalau? Lebih pada mengatur Irama. Jadi kayak drum, Contoh alatnya drum, alat perkusi. Alat perkusi. Jadi lebih ke ritmis. Nah, adik-adik, demikianlah peran musik ya, peran alat musik berdasarkan fungsinya. Ada 3 ya. Selanjutnya nih Kak, kita coba mengelompokkan lagi alat musik itu berdasarkan sumber bunyinya mungkin. Kalau dari sumber bunyi kan banyak juga alat musik, ada yang ditiup, ada yang sumbernya. dibagi menjadi 5. 5. Yang pertama ada aerofon. Itu berasal dari tiupan. Sumber bunyinya berasal dari tiupan. Udara ya. Udara. Aero. Selanjutnya ada contoh alatnya Kak? Suling, saksofon, banyak lah ya. Ya. Pokoknya yang ditiup rata-rata hampir ya. Aerofon. Kemudian ada kordofon yang berasal dari dawai. Yang contohnya yang di belakang ini semuanya kordofon berarti ya. Kordofon. Selanjutnya ada membranofon. Dari namanya membran. Berasal dari membran atau kulit. Ya. Itu contoh alatnya drum. Mungkin kalau tradisionalnya ada kendang. Kalau drum mungkin kulitnya plastik. Iya, membran itu. Kulit. Ya. Tapi intinya membran yang tadi. Hasil yang dibunyikan dari sumber bunyi. Iya. 3 tuh Kak, membran. Ya, ternyata ada idiofon. Yang berasal dari alat musik itu sendiri. Badan berarti ya? Ada badan alat musik itu sendiri. Contohnya angklung. Oh, angklung. Ya betul. Jadi sumber bunyinya itu benar-benar dari badan alat tersebut ya.
Oke, dan yang terakhir mungkin Kak? Yang terakhir ada elektrofon. Elektrofon. Itu elektrofon adalah alat musik yang mempunyai rangkaian listrik sebagai penguat bunyi. Penguat bunyi. Ya. Jadi tanpa adanya listrik Tidak tidak akan menghasilkan bunyi gitu ya? Atau mungkin bisa menghasilkan bunyi tapi mungkin suaranya tidak keluar gitu. Ya, contoh alat itu apa kan? gitar elektrik. Oh, gitar elektrik tentu pasti membutuhkan listrik ya. Iya. Elektrofon ini juga semakin majunya teknologi kan, jadi emang banyak banget yang bikin pakai listrik. Oh, jadi mungkin instrumen lain juga Ya, mungkin kedepannya ya, bisa ya. akan lebih berkembang lagi. Yang baru. Dan selanjutnya mungkin Kak, tadi kan kita udah membagi berdasarkan fungsi yang pertama. Yang kedua tadi baru saja sumber. Nah, sekarang kita udah tahu, tapi kita nggak bisa mainnya nih. Berarti kan berarti dibagikan juga dengan cara memainkannya. Betul. Itu bisa dibagi menjadi berapa bagian tuh? 5 juga ya? 5 juga. Oke, tadi Kak ada 5. Yang pertama itu ada yang ditiup, terus Contoh alatnya? ditiup tuh Ya kayak banyak. trompet, Pasti adik-adik di rumah juga tahu ya mungkin ya. saksofon. Kalau ditiup kan kelihatan lah, nggak mungkin drum ditiup gitu kan? Iya. ya Alvin paling suka drum ditiup. Boleh. Oke, ada Suling, flute, saksofon. Mungkin kalau belum tahu gambarnya juga bisa dilihat ya, flute itu mainnya gini ya Kak. Ya. Saksofon. Kemudian apa lagi? Ditiup, Terus Dipetik. dipetik tuh nah kayak gitar itu dipetik. gitar. Terus apa lagi Mas? Oh, alat tradisi mungkin ya. Ada Kacapi, kacapi. harpa juga dipetik. harpa di Dipetik tadi. Kemudian apa lagi Kak? Kemudian Yang ketiga nih, dipukul. pukul. Itu ada yang dipukul menggunakan alat lagi bantuan, ada yang dipukul langsung oleh tangan. Kalau yang tradisi mungkin alat tradisi. kendang. Kendang. Itu tradisi Arab ya. Tradisi Arab ya. Oke, rebana. Betul. Petik, dipukul, Digesek. Nah, digesek nih. Nah, Biola. ada biola, Biola. digesek terus. Nah, itu biola itu kayak dia punya keluarga gitu ya, Kak? Ya, Dari ukuran yang kecil sampai yang besar banget. Betul. Di lingkup orkestra ada yang namanya digesek semua kan. Biola, viola, cello, kontrabas itu salah satu keluarga digesek. Bisa dibilang Kordofon. kordofon. keluarga ini ya, keluarga gesek. Iya. Jadi dari yang paling kecil tuh, Anak terkecil. anak kecil tuh ini ya, Kakaknya viola. Ya. violin. Terus nambah ukurannya viola, nambah lagi cello ya. Ya. Itu digesek. Kemudian Ada Satu Yang lagi. terakhir ada di getar. Getar. Atau Digetarkan atau digoyang. Kayak angklung misalkan. angklung Itu digetarkan. digetarkan. ya. Terus apalagi selain Dari angklung? marakas tadi. apa? Marakas. Marakas ya. Digetar atau digoyangkan. Digoyang atau digetarkan. Wah, luar biasa nih adik-adik pembahasan kita kali ini. Tapi bisa dipahami ya oleh adik-adik di rumah mungkin ya. diingat lah ya. Harus diingat juga. Siapa tahu nanti ada di ulangan ya. Yang udah dibahas oleh kakak-kakak kan bisa dipelajari lagi lah. Oke Kak, barangkali adik-adik di rumah masih bingung nih sama apa yang udah kita bahas. Bisa nggak kita lebih jelasin lagi gitu tentang alat musik ini? Saya misalkan punya alat apa ini? Biola ya? Biola. Boleh diambil nih Kak? Boleh. Biola ya? Oke. Nah, biola ini berarti kalau disebutkan dari 3 unsur tadi apa aja itu Kak? Yang dibagikan apa? Pengelompokannya itu dari 3 itu? Termasuk dalam kordofon. Kordofon ya, karena memakai dawai. Sumbernya kordofon. Cara memainkannya dengan digesek. Nah, cara mainkannya digesek. Coba Kak, boleh digesek sedikit. Nah. Oke. Jadi alat musik ini, biola ini merupakan kordofon, digesek, kemudian termasuk perannya sebagai alat musik melodis karena dia memainkan melodi ya, nada-nada. Oke. Mungkin yang kedua, alat musik yang sering adik-adik jumpai juga di rumah ya, mungkin ada gitar mungkin ya. Paling sering tentu udah banyak ini. Coba Kak Fikri boleh diambil gitarnya? Gitar berdasarkan fungsinya adalah termasuk alat musik harmonis karena sebagai pengiring. Berdasarkan sumber bunyinya sama dengan biola, dari dawai, senar, Kordofon juga. kordofon. Ini adik-adik sambil diingat ya. Cara memainkannya. Cara mainkannya dipetik. Oke. Coba boleh dimainkan nggak? Adik-adik mungkin pengen lihat ya cara dimainkan bersamaan gitu Kak. Ini ya gitar dengan violin coba.
Gapak. Wah, luar biasa ya. Nah, ini bisa juga disebut sebagai ensemble campuran ya, Kak, karena menggabungkan dua alat. Tapi rasa-rasanya itu kayak ada yang kurang gitu, Kak. Ya. Apa ya? Kurang ritmis, betul. Nah, bisa dijelaskan kayak seperti yang tadi udah Kak Fikri. Kalau berdasarkan fungsinya ini ritmis. Ritmis, Nah. yang tumpuan. Karena memberikan ritme ya. Iya. Iya. Terus cara memainkannya dipukul. Boleh dicoba Kak Elang dibunyikan? Oh, ya. Bunyinya gimana sih? Nah, ini. Oh. Berarti kahun ini tidak memiliki nada, betul nggak? Ya. Tidak memiliki nada ya, berarti ya? Karena ritmis tadi ya? Oke. Terus yang terakhir apa? Sumber bunyi Sumber bunyinya membranofon. Membranofon. Karena berasal dari Oke. Nah, cukup jelas ya adik-adik, ini adalah alat-alat yang adik-adik sering jumpai juga tentunya di rumah atau di sekolah ya. Nah, sekarang menarik nih, gimana kalau kita coba menyaksikan saja langsung Kak penampilan perpaduan tiga alat ini. Tadi kan baru biola dengan gitar. Itu kan masih kurang alat ritmisnya. Sekarang boleh Kak Elang coba mainkan? Gapak. Oh, luar biasa. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah menggabungkan ya alat musik berbeda-beda nih kan. Ada biola, gitar, dan kahon. Itu digabungkan. Berarti kita sebutnya ensemble campuran ya, karena mencampur atau menggabungkan beberapa alat yang berbeda ya. Menjadi satu kesatuan harmonis yang baik gitu, enak didengar. Berarti kalau kayak gitu Kak, bisa nggak kalau misalkan adik-adik di rumah nih cuma punya gitar, terus 5 orang main gitar semua? Bisa juga ya. Tapi namanya ensemble sejenis. Oh, jadi kalau ensemble sejenis itu berarti lebih ke Bersama tapi dengan satu alat instrumen. dengan satu alat instrumen ya, adik-adik bisa dipahami ya. Jadi kalau adik-adik di rumah main violin bertiga, semuanya main violin, berarti termasuk sejenis. Main pianika bertiga, semuanya pianika sejenis. Intinya satu instrumen yang sama dimainkan bersama-sama berarti sejenis. Kalau ada dua alat yang berbeda walaupun hanya ini dan ini beda ya, itu sudah disebutnya campuran gitu. Oke adik-adik, pasti kalian penasaran kan dengan penampilan kakak-kakak lapis legit yang akan menampilkan ensemble campuran dan ensemble sejenis. Saksikan penampilan mereka di episode berikutnya. Terima kasih kepada kakak-kakak lapis legit, Kak Alvin, Kak Fikri, dan Kak Elang sudah hadir dan memberikan kita banyak ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.